Terima kasih sudah klik video ini. Dan sebelum video dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan aktifin loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini saya bersilaturahmi langsung menemui salah satu marbot yang ada di kota Palembang, yaitu Masjid Jami' As-Salam. Kita kehadiran salah satu seorang yang kisah perjuangan beliau menjadi seorang marbot, yaitu menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Mudiono. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk bertemu beliau dan sedikit mengutip kisah perjuangan beliau dalam mengurus masjid ini di rumah Allah. Jadi saudara sekalian, langsung saja kita panggil Bapak Mudiono. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, hari ini saya bersama Bapak Mudiono, salah satu marbot yang ada di kota Palembang, yang berada di Masjid Jami' As-Salam yang berada di Kelurahan Tigo Ilir Palembang. Oleh karena itu, kita langsung hadirkan Bapak Mudiono di sini dan kita akan ulas sedikit kisah-kisah perjuangan beliau selama mengurus masjid ini atau di rumah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji, apa kabar Pak Muji? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik sehat. Jadi kita bertanya nih Pak Muji. Silakan. Kita di masjid ini Pak Muji berapa tahun Pak Muji sudah ngurus masjid ini, kalau tahu? Kalau yang asli jadi marbot baru 2 periode, jadi sekarang sekitar 7 tahun. Oh, lebih kurang 7 tahun. Iya. Oke Pak Muji. Sebelum kita nih kan tadi kan Pak Muji kan 7 tahun kan selama jadi marbot. Iya. Mohon maaf Pak Muji, sebelumnya itu kalau seandainya itu kita dulu, sebelumnya kita jadi apa Pak Muji dulu? Pertama kali kita masuk di masjid ini ya jadi muadzin. Dari muda sudah muadzin, sudah kemudian sudah dianggap dewasa jadi imam. Sudah ini lebih usianya lebih lanjut malah dijadikan marbot. Nah, gitu ceritanya. Kalau muadzin dulu Pak Muji, kita berapa tahun dulu Pak Muji? Kalau muadzin sekitar 2 periode juga sekitar 6 tahun. 6 tahun. Kan kita jadi ini kan 3 tahun 3 tahun. Ini nih. Iya. Oke, jadi Pak Muji kita muadzin lebih kurang 6 tahun. Iya. Lalu kita jadi marbot 7 tahun. Jadi imam dulu. Oh, jadi imam dulu. Jadi imam itu kalau sekitar tidak salah sampai 10 tahun. 10 tahun. Iya. Sesudah saya selesai kegiatan pekerjaan di luar, baru dijadikan marbot. Jadi kita balik masalah tadi ini Pak Muji kan, kata Pak Muji kan 7 tahun nih sebelumnya di masjid ini. Iya. Sebelum kita di masjid dulu di mana kita Pak Muji dulu Pak Muji? Saya tinggal di daerah ini dari tahun 92, jadi sekitar 30 tahun lebih. Kalau sebelumnya saya tinggal di Kertapati. Oh, Kertapati. Oke. Kerjaan kita di Kertapati itu kerja apa Pak Muji? Di Kertapati itu? Kerjaan saya jualan di pasar di kaki lima. Oh, pedagang ya? Profesi saya tuh kaki lima. Oh, pedagang ya? Oke. Jadi kita tinggal di Tigo ini Pak Muji sekitar lebih kurang 30 tahun ya? 30 tahun lebih sudah. Oke. Tadi Pak Muji kan jadi muadzin kan 6 tahun nih. Iya. Jadi imam tadi berapa tahun? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Terus
Jadi marbotnya Ya sudah sekarang sekitar 6 tahun lah. 6 tahun ya. Oke. Jadi saudara sekalian, Pak Muji ini sebelum jadi marbot nih, berarti jadi muazin, Pak Muji muazin, Iya. imam, lalu marbot. Iya. Oke nih Pak Muji, kalau kita ulas sedikit nih, pekerjaan kita di sini ini apa Pak Muji? Kita kerjakan di sini Pak Muji. Yang Pekerjaan utama ya. utamanya kita menjaga waktu sholat. Oke. Jadi tiap ini hari kan kita sholat waktu itu yang kita jaga terus. Oke. Jadi Pak Muji tiap waktu Masuk sholat saya zuhur nih. Standby di masjid. Oke. Sebelumnya Pak Muji, memang kita sendiri yang jadi marbot atau ada dibantu Pak Muji di sini? Kalau statusnya menurut peraturan seolah-olah aku tuh ketua marbot. Jadi ada bawahnya lagi, naungi lagi. Itu tadi ada Rizal sama ada ibu-ibu dua. Oke. Sudah itu membantu yang relawan banyak. Oh, relawan berarti mohon maaf tuh Pak Muji, bukan sendiri saja di sini Pak Muji, berarti kita nih kerjasama Iya. Berarti ada lagi yang bantu Pak Muji. Iya. Oke. Sebenarnya itu Pak Muji, kerjaan utama Pak Muji ini apa sih sebenarnya sih? Kalau boleh tahu. Yang di mana? Di sini nih, kerjaan utama ya. Kerja utama saya. Nah. Yang tidak diwakili yang lain. Ya, paling aku tuh buka masjid itu jam 4. Yang itu kalau yang siang-siang kan ada kawan lain, tapi kalau yang waktu persiapan subuh saya sendiri. Oke. Jadi Pak Muji intinya tuh sebelum subuh nih kita buka masjid. Iya. Katakanlah tuh tiap waktu sholat tuh kita buka ya. Berarti ada dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Iya. Oke Pak Muji. Terus Pak Muji, ini kita tanya lagi nih. Pak Muji, kita di masjid ini tahun berapa Pak Muji berdiri sini kalau tahu? Kalau masjid ini asal usulnya dulu kan dari musola tahun 83. Jadi masjid 83. Sebelum jadi masjid itu musola. Oh, berarti sebelum tahun 1983 itu berarti musola Pak Muji. Musola. Berarti 1983 nih Jadi sudah masjid. jadi masjid. Iya, swadaya. Oke. Masjid swadaya. Berarti Pak Muji sekitar lebih kurang 40 tahun lah ya, termasuk masjid ini sudah berdiri di sini ya. Iya. Itulah pas saya datang ke sini tahun 92 itu pas pembubaran masjid. Itu 1992 itu. Oke. Ini tadi kan Pak Muji kan bahas masalah kerjaan di sini nih. Iya. Kalau untuk di masjid ini Pak Muji, mohon maaf Pak Muji, kan kata Pak Muji tadi kan ada pembantu-pembantunya tadi kan, seperti ada 2 perempuan tadi kan, ada 2 laki-laki. Itu apakah mereka tuh memang setiap hari atau bergilir jadwalnya? Iya, kalau yang ibu-ibu itu ada yang 2 hari sekali, atau yang tiap hari. Tidak menentu berarti Pak Muji ya? Iya, rutin itu. Kalau yang rutin tadi yang itu tadi Rizal tadi itu sekarang di samping bantu marbot juga muadzin. Mas Rizal tadi ya? Iya. Oke. Ini Pak Muji, kan biasanya kan kita nih kan kalau tiap marbot nih, ini setahu saya nih ya, kan kalau misalnya marbot ini kan ada mes nih, katakanlah atau tempat tinggal nih. Kalau di masjid ini ada nggak Pak Muji? Dia khusus dikasih tempat tinggal? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kebetulan rumah kita kan di sebelah masjid. Iya. Iya, kebetulan rumahnya di sebelah masjid. Jadi status mereka di sini Pak Muji, mohon maaf tuh mereka nih berarti sudah ada rumah ya? Atau tinggal sama orang tua atau masuk di sini? Iya. Berarti di sini nih berarti mungkin nggak ada tempat tinggal di sini? Yang di masjid nggak ada. Nggak ada. Oke. Di sini macam masjid lain kan biasanya ada spesial untuk marbot. Spesial untuk marbot. Iya, kita nggak ada. Ini Pak Muji, kalau kita agak sedikit tanya nih, kita agak apa ya? Kita agak mikir ya. Yang penting ada kita jawab. Kan di masjid ini kan Pak Muji kan cukup lama nih sudah di sini nih. Iya. Pak Muji, kalau boleh tahu, kalau di masjid ini Pak Muji ada nggak tiap
setiap sholat atau setiap hari apa nih kegiatan-kegiatan di sini nih, kalau boleh tahu? Kalau kegiatan sudah tuh rutin cawisan itulah Oh, sesudah cawisan. sholat maghrib Hmm. itu. Kalau pas kebenaran ini Rabu malam Kamis ini, tapi setengah bulan sekali. Oke, jadi 1 bulan sekali Setengah di bulan masjid ini sekali. ada cawisan ya? Iya, Cak. Iya. Oke. Selain dari cawisan ada nggak Pak Muji? Misalnya tuh apa? Kalau peringatan kegiatan hari besar rutin kita ngadakan terus. Kalau umum nih, misalnya tuh apa ceramah-ceramah umum atau misalnya pengajian ibu-ibu, ada nggak? Majelis taklim ibu-ibu aktif. Kalau di majelis sini. taklim ada sini Pak Muji. Ada, Itu Ibu. kalau tahu Pak Muji setiap hari apa Pak Muji? Kalau yang positifnya ba'da zuhur hari Kamis besok. Nah, besok mau mulai jam 2 itu ibu-ibu ngaji. Ya. Oke. Jadi Pak Muji di sini berarti ada ya di sini pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu sini ada berarti ya? Ibu-ibu yang majelis taklim kalau bapak anda pati. Bapak nanti ibu-ibu ya? Iya, paling itulah ceramah yang setengah bulan sekali itu. Oh, sama sekali. Oke. Ini Pak Muji, tadi kan kita kan bahas nih jadwal pengisian di masjid nih. Nah, kalau kita mau tanya lagi nih Pak Muji, kan Pak Muji kan di sini kan cukup lama di sini nih. Iya. Pak Muji, kalau kita untuk mengurus masjid di sini, Pak Muji, apa sih Pak Muji? Suka dukanya nih. Iya, kalau Kalau kita macam kita ini kan karena sifat kita lillahi ta'ala, jadi boleh dikata seadanya. Jadi kita tidak macam kesulitan apa ada. Ya, jadi tergantung. Kalau soal jamaah kadang-kadang memang sedang rame-rame, sedang sepi, musim hujan sepuh sedikit kan biasa. Itu tergantung dengan kondisi lah Pak Muji. Iya, Kalau pada saat jemaah lagi rame-rame, iya. pada saat Iya. sepi-sepi Sepi, nih. tapi kalau hari Jumat insya Allah full terus. Full, ya? Iya, Nah, kalau untuk Jumatan. masalah Jumat di sini Pak Muji, Mama Pak Muji, apakah masjid ini nih tidak tertampung atau sampai keluar nih jemaah yang sholat di sini? Kalau di khusus di wilayah sini nih, Kalau masjid kita penuh terus. penuh terus ya? Iya. Sampai keluar jalan nih. Tidak sampai, tapi batas kita ini semua cuma sekitar 300-400 masuk. Dan 100 jemaah ya. Iyalah. Jadi saudara sekalian, kata Pak Muji tadi, suka dukanya nih ialah kita harus ikhlas nih. Memang benar apa yang katakan Pak Muji tadi, memang segala satu yang kita kerjakan di rumah Allah ini atau di masjid ini, pertama tuh ikhlas utamanya. Karena kalau kita ikhlas nih, insya Allah akan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudah semuanya. Itu. Oke, jadi Pak Muji tadi kan balik nih tentang suka duka nih. Iya. Kalau jam-jam nih pengajian teman-teman Pak Muji tadi kan tadinya ada kan ibu-ibu nih, Iya, tadi kan ada iya. yang dua tadi nih laki-laki. Iya. Itu kalau tahu Pak Muji, mereka tuh Pak Muji diatur jadwalnya atau full nih itu satu hari nih kamu nih Tidak, itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Kalau ibu itu berzikirnya sekitar mulai jam 5 sampai menjelang maghrib kan. Oke, sore berarti Pak Muji. Sore, Jam 5 iya. sampai sebelum Maghrib. azan maghrib. Nah, Iya. kalau yang bapak dua tadi? Yang lainnya itu ya namanya itu tergantung keperluan. Kalau yang pasti dia itu tadi kan habis isya dia tuh. Habis isya dia harus pegang nutup pintu kunci isya. Ya. Nah, kalau yang lainnya itu pas kebenaran pas hari Jumat mempersiapkan untuk apa? Kegiatan sholat Jumat. Iya. Oke. Ini kita balik ke masalah sholat Jumat nih, Pak Muji. Ini kan kalau masjid nih, kalau yang nyusun jadwal ini siapa Pak Muji? Kalau untuk ngisi sholat Jumat kata Pak Muji tadi, Iya. sama pengajian nih, ada Iya. ibu-ibu, Iya. ada cawisa nih tadi. Iya, Nah iya. kalau untuk pengisian jadwal itu siapa Pak Muji yang menyerahkan pengisian jadwal nih? Itu ada spesialis kita kan itu istilahnya itu ya dikatakan tuh ermas lah itu yang ada kan itu yang megang itu kan kalau menurut Irmas.
Ermas itu, ada si Arif itu, Muhammad Arif itu, dia tuh ketua Ermas, jadi dia yang lebih punya skill lah, masih muda, banyak hubungan kan. Kalau macam kita ini kan sudah katakanlah sudah uzur kan. Oh, sudah lansia lah teman-teman. Iyalah. Jadi Mas Arif itu Pak Muji ketua Irmas atau termasuk ketua peribadatan lah, termasuk itu seksi peribadatan lah kalau termasuk istilah itu, atau beda lagi Pak Muji? Kalau seksi peribadatan. Kalau mestinya itu kan termasuk seksi peribadatan. Tapi berhubung istilahnya tuh tenaganya tuh kurang pas, jadi diserahkan sama itu si ketua Irmas tadi. Ketua Irmas tadi. Iya. Cuma atas nama juga seksi peribadatan kan. Atas nama ibarat Pak Muji penanggung jawab lah nih ya. Seksi peribadatan penanggung jawabnya. Lalu si seksi peribadatan ini mungkin ada urusan lain nih, lagi repot, lalu diserahkan sama ketua Irmas tadi. Iya. Karena seksi peribadatan ini sudah percaya sepenuhnya nih. Iya. Karena pertama itu ya banyak pengalaman mungkin, sudah hubungan cukup baik nih antar ulama kita. Oke, Pak Muji, kita balik ke masalah jadwal Jumat tadi. Kalau di masjid ini Pak Muji, itu tiap Jumat tuh beda-beda ustadznya atau ulama kita, atau tiap Jumat tuh sama Pak Muji pengisian untuk sholat Jumat? Tiap Jumat khotibnya ganti. Oh, jadi kalau yang sudah itu satu ustadz tuh paling dapat 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Paling banyak kali 3 kali 1 tahun. Berarti tiap ustadz tuh 1 tahun tuh bisa 2 kali atau 3 kali? Paling banyak. Iya. Tapi tiap Jumat tuh beda ya ustadznya? Beda, ganti-ganti. Oke. Nah, mengenai untuk masalah ustadz kita nih, nah tadi kan kata Pak Muji tadi itu kan pengisian ini kan dibandingkan tiap Jumat kan beda-beda ustadz nih. Iya. Itu kalau boleh tahu Pak Muji, kita telepon ustadz tuh memang langsung dari Ermasnya ya? Iya, itu katakanlah biasanya itu yang itu dulu kan. Jadi dari yang pendahulu kita dia sudah masuk jadwal ke masjid ini, jadi diteruskan. Nah, sesudah dia tidak ini lagi baru diganti yang baru. Ya dari pergaulan kita ini lah, kadang-kadang sudah dipanggil ceramah Maulid Nabi apa Isra Mi'raj, nah sudah itu nanti kedepannya disuruh isi khotib Jumat gitu. Nah, jadi Pak Muji kita balik lagi nih, kalau ini kan termasuk dalam pengurusan nih kan, di luar dari tema kita nih. Iya. Kalau kan Pak Muji kan kalau untuk jadwal cawisan kan itu kan dipegang diatur oleh Ermasnya tadi ini, ketua Ermasnya ya. Kalau yang cawisan itu langsung dari ketua. Oh, cawisannya langsung ketua, beda lagi. Iya lagi. Oke. Jadi saudara sekalian perlu saya garis bawahi, untuk cawisan ini langsung dipegang sama ketua masjid. Iya. Sedangkan kalau untuk jadwal khotib Jumat atau sholat Jumat setiap hari Jumat itu langsung dihandle sama ketua Ermas dan ditanggung jawab oleh seksi peribadatan. Oke, Pak Muji. Tadi kan kita bahaskan masalah seksi peribadatan nih sama ketua Ermas nih. Kan, nah kalau untuk hari-hari besar nih, kalau dalam agama kita nih kan ada Maulid Nabi nih, atau Maulid Nabi nih istilahnya nih, ada Isra Mi'raj nih. Kalau untuk hari-hari besar ini Pak Muji, itu dari ketua atau memang ada pengurusan lagi nih yang ngatur, yang aku tahu? Kalau yang terakhir di jalan ini kita musyawarah. Jadi andai kata ada jamaah pengen nak manggil Ustadz si A, silakan hubungi, nanti laporan dengan ketua. Kalau disetujui jadi macam itu caranya. Oke. Jadi ada inisiatif dari para jamaah lah istilahnya. Ibarat tuh nih memang dari kepengurusan masjid kita nih Pak Muji, tidak serta-merta kita nih sebagai pengurus nih kita tidak bisa memutuskan satu keputusan, tidak Pak Muji. Nanti kita nih pasti ada musyawarah dulu nih antar jamaah. Oke. Itu kalau boleh tahu Pak Muji, kalau untuk masalah peringatan Maulid Nabi misalnya, atau misalnya Isra wal Mi'raj misalnya, atau Maulid Nabi, itu memang tiap
tahun ini memang sudah tradisi Pak Muji. Kita kumpulkan nih para jamaah, Iya. sama pengurus nih. Itu Iya. memang sudah tradisi Pak Muji. Dari Masjid dulu. ini. Dari dulu ya. Kalau dulu malah dibentuk spesial PHBI kan dulu kan. Oh, PHBI. Dulu, kalau sekarang ada orangnya tapi kurang berfungsi. Jadi sekarang itulah antara jamaah yang aktif sama ketua kan. Nah itu kita musyawarah istilahnya. Oke, Mbak. Kalau untuk masalah itu Pak Muji, itu sudah berapa tahun Pak Muji sampai saat ini berjalan Pak Muji? Kalau untuk acara besar-besar nih, kita kumpulkan nih jamaah. Sejak dari dulu kita ngaduk terus. Oke. Isinya tiap tahun tuh tidak pernah isinya kita tuh kosong. Oke. Paling-paling kita terlambat waktu kan. Ya, Oke. tapi kalau itu seingat saya, selama aku di sini tuh Maulid Nabi Ado, Surok Nabi Ado. Oke. Bahkan kalau Ramadan kita itu aktif pada kuliah subuh itu kan. Kuliah subuh. Tiap minggu. Oh, tiap 1 minggu sekali ya atau Iya, tiap hari Pak tiap Muji? minggu. Oke, tiap minggu. Nah, ini rencana tahun depan malah ditambah jadi 8 kali. Jadi seminggu itu 2 kali, hari Sabtu sama Minggu. Oke, Sabtu atau Iya. Minggu atau Ahad ya maksudnya. Iya, yang ini yang akan datang ini. Oke. Insya Allah. Oke. Jadi Pak Muji, tadi kan kita kan bahas nih masalah PHBI nih atau pengurusan Hari Besar Islam nih. Berarti kalau untuk PHBI ini langsung dihandle sama ketua langsung ya, tapi melalui dari musyawarah bersama ya antara pengurus sama penjamaah ya berarti. Iya. Oke. Berarti katakanlah Pak Muji, Pak Muji kan selalu mewakili nih pengurus-pengurus lain nih, Iya. termasuk kawan-kawan nih. Berarti apalagi ada peringatan hari besar nih, berarti kita tidak bisa Pak Muji harus memutuskan sepihak atau kita musyawarah dulu berarti. Musyawarah dulu. Musyawarah. Oke. Tadi kan kita sudah bahas masalah PHB ini. Nah, kalau untuk bulan suci Ramadan nih. Nah, tadi kan Pak Muji kan barusan cerita tadi kan masalah bulan suci Ramadan. Iya. Kan kita kan lebih kurang kan 1 bulan ini kan mau masuk ke bulan suci Ramadan nih. Iya. Kata Pak Muji, kalau di masjid ini cawisan tuh 1 minggu sekali ya tadi Pak Muji. Iya, yang subuh sesudah subuh minggu sekali. Minggu atau Ahad. Oke. Nah, ini rencananya nak ditambah hari Sabtu sama Minggu atau Ahad. Oke. Jadi 8 kali sebulan. 8 kali. Oke. Pak Muji, mengenai untuk masalah bulan suci Ramadan nih. Iya. Oke. Ini kan kita kan sudah masuk bulan Rajab nih, Pak Muji. Nah, ini kalau kita Pak Muji, kan Pak Muji sini kan anggaplah kan sesepuh nih sini nih. Kalau kita Pak Muji tips-tips kami tak termasuk saya atau tim saya Pak Muji atau yang lagi nonton nih Pak Muji. Iya. Apa Pak Muji kiat-kiat untuk sampai ke bulan suci Ramadan nih Pak Muji? Yang sudah kita persiapkan siapa yang jadi mau jadwal imam taraweh. Sudah itu kita ada kultum juga sebelum taraweh. Itu setiap hari atau setiap kalau kultum setiap hari orangnya ganti-ganti. Orang ganti-ganti. Oke. Kadang-kadang kalau dia tuh di samping dia jadi imam taraweh, dia langsung jadi itu ngisi pengajian kultumnya itu. Oke. Kultum berarti di masjid kita ini ada kultum juga Pak Muji ya? Sebelum tarawih. Sebelum tarawih. Iya. Oke. Jadi saudara sekalian, pas bulan suci Ramadan ini di masjid ini menyediakan ada ustadz kultum atau ceramah agama termasuk Pak Muji selama 7 menit atau kuliah 7 menit. Jadi saudara sekalian, kalau yang ada yang lagi musafir lah atau misalnya itu lagi mau silaturahmi antara masjid ini, nanti boleh diaturin nanti Pak Muji ke masjid ini. Insyaallah. Ke Jami As-Salam nanti insyaallah. Nanti langsung bertemu sama Bapak Muji nanti pada saat bulan suci Ramadan nih. Sholat tarawih dan witir, nanti ada ustaz yang nanti menyampaikan ceramah agama lebih kurang selama 7 menit. Oke Pak Muji, tadi kan kita kan bahaskan bulan suci Ramadan nih. Tadi kan sudah juga bahaskan Pak Muji motivasi nih. Nah,
Kalau ini terakhir Pak Muji, kalau untuk nasihat-nasihat nih untuk anak-anak muda atau calon-calon nih, Iya. ya calon-calon yang mereka untuk meneruskan perjuangan Pak Muji, itu apa Pak Muji yang bisa dikasih Pak Muji? Iya, Ya, yang nasihat-nasihat. perlu untuk anak-anak muda itu ya, zaman sekarang ini kan canggih. Jadi pergaulan macam ini kan kita repot. Jadi harusnya ditingkatkan keimanannya, kalau bisa itulah diramaikan masjidnya kan. Memang kebanyakan dimulai bulan Ramadan, kemungkinan nanti hasilnya sesudah Ramadan bisa baik kan. Ya, benar. Gitu. Gitu. Itu jadi itu kiat-kiat yang dari Pak Muji itu. Nah, terakhir Pak Muji. Nah, sebelum kita tutup ini Pak Muji. Ini nasihat Pak Muji. Nasihat atau wejangan-wejangan lah yang disampaikan ke Pak Muji. Yo, termasuk ada penonton nih yang lagi nonton channel kita nih Pak Muji. Mungkin kalau ada kawan-kawan kita nih yang seprofesi sama Pak Muji, kira-kira apa Pak Muji yang bisa sampai ke Pak Muji? Boleh disampaikan. Yang intinya kita di masjid, intinya itu kita lillahi ta'ala, jangan mengharapkan hal yang lain. Itu saja yang paling utama. Oke, jadi intinya Pak Muji, wejangan-wejangan termasuk saya nih, tim saya nih, atau yang nonton channel ini, atau sesama profesi nih, sama-sama Pak Muji, jangan mengharapkan sesuatu Pak Muji, kita harus ridho Pak Muji, balik-balik ke ridho tadi Pak Muji. Iya. Oke. Jadi sahabat sekalian, tadi kita sudah bincang-bincang nih sama Bapak Mujiono, salah satu pengurus masjid ini, di Masjid Jami Assalam di Kelurahan 32 Ilir ini. Karena beliau di sini nih lebih kurang Pak Muji 30 tahun lah Pak Muji, Iya, ini Pak Muji. iya. Walaupun beliau ini sebelum jadi marbot, beliau ini sebelum itu pernah jadi muazin, jadi imam juga, terakhir jadi ketua marbot, dan di samping ketua marbot beliau juga sudah dibantu sahabat-sahabatnya. Oke sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya tutup, jangan lupa nih di like, share, komen, dan subscribe di channel menebar kebaikan agar channel bisa berkembang dan maju ke depannya. Pak Muji, terima kasih Pak Muji atas waktunya Pak Muji. Sama-sama. Insya Allah Pak Muji, ini jadi amal jariah Pak Muji. Dia Insya sudah Allah. berbagi kisah nih, Insya Allah. termasuk saya nih sama tim saya nih dapat hikmah juga Pak Muji. Iya. Sudah mendapatkan wejangan-wejangan, mendapatkan nasihat-nasihat nih, termasuk saya juga nih, sama kami kan saya selama ini Pak Muji kan saya ini kan sering nih mensiarkan ajaran-ajaran nih, Iya. ajaran agama kita nih sebelum ulama-ulama kita terdahulu nih. Nah sekarang Pak Muji yang memberikan nasihat nih kepada saya nih. Sebelumnya Pak Muji, terima kasih Pak Muji atas Sama-sama. atas wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat tadi begitu sama saya ataupun kru saya. Terima kasih Pak Muji atas waktunya Pak Muji. Insya Allah nanti lain kali kita akan bertemu lagi Pak Muji. Insya Allah. Dan sebelum saya tutup, sahabat-sahabat sekalian, saya Dino Lesmana. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.